Selamat siang, sahabat To The Point. Jumpa lagi dengan saya, Lukiono. Topik kita kali ini adalah Road to Success. Perjalanan menuju sukses, kita harus memiliki sesuatu atau apa yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan perjalanan ke sukses atau kesuksesan kita. Yang pertama adalah kita harus menciptakan di dalam diri kita sendiri adalah suatu impian. Impian, bukan mimpi. Impian sama mimpi beda. Kalau impian itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan kedepannya kita mau apa. Kita mau hidup seperti apa. Dan kita mau melakukan apa. Impian itu harus diciptakan. Harus dibina dan harus dirawat. Dan yang tak kalah pentingnya adalah harus bisa diwujudkan. Kenapa? Karena menurut pendapat saya pribadi, orang sukses adalah orang yang mampu mewujudkan apa yang diimpikannya atau mampu mewujudkan impian. Barulah orang itu dikatakan sukses. Untuk melakukan perjalanan ke sukses kita harus mempersiapkan diri. Yang pertama tadi adalah menciptakan impian. Kita akan memiliki impian atau akan muncul di pikiran kita kalau kita memiliki kepedulian. Seperti banyak kata bijak mengatakan bahwa orang jahat itu ya orang jahat. Tapi orang yang paling jahat adalah orang yang tidak memiliki kepedulian. Nah, kepedulian yang dimaksudkan ini adalah kita harus peduli dengan hidup kita di masa depan. Kita harus peduli terhadap orang-orang yang kita cintai. Istri, anak-anak, keluarga, ibu, bapak. Kalau Anda memiliki kepedulian pada mereka, maka dengan sendirinya secara otomatis di dalam diri kita akan timbullah impian. Contoh, saya peduli dengan masa depan hidup saya. Saya ingin memiliki rumah, saya ingin memiliki perusahaan dan sebagainya. Atau saya peduli dengan orang tua saya. Saya ingin agar orang tua saya bisa hidup dengan bahagia dengan menunaikan ibadah haji misalnya. Kemudian saya peduli dengan anak saya. Walaupun saya hanya sekolah SMA, tapi saya nggak mau anak saja hanya sekolah SMA. Itu adalah bentuk-bentuk singkat dan mudah dari suatu kepedulian. Ingat, kejahatan adalah memang jahat. Tapi kalau kita tidak peduli adalah kejahatan yang paling jahat. Kemudian yang kedua, setelah kita punya impian, kita harus konsisten untuk setiap saat berpikir, berbuat, bersikap untuk mewujudkan impian tersebut. Salah satunya adalah kita harus konsisten dalam mewujudkannya. Tapi sahabat To The Point, konsisten itu adalah kata yang gampang dan mudah untuk diucapkan. Tapi untuk diwujudkan sangat sulit. Karena konsisten itu adalah suatu proses. Proses konsisten itu terjadi kalau kita satu menjiwai apa yang kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang kita jiwai, maka secara otomatis juga pikiran kita, hati kita akan memiliki kewajiban. Nah, kewajiban inilah yang mendorong diri kita untuk bertanggung jawab. Kalau kita sudah bertanggung jawab dan terus-menerus kita bertanggung jawab terhadap sesuatu yang kita jiwa itu, maka baru dikatakan kita bisa bekerja dengan konsisten. Omong kosong lah kalau kita tidak menjiwai pekerjaan kita mengerti akan
kewajiban kita. Dan kita memahami akan tanggung jawab kita. Dan omong kosong besar bahwa kita bisa konsisten. Yang kedua adalah kita harus memiliki komitmen yang kuat. Komitmen yang kuat itu akan menimbulkan apa yang dinamakan dengan totalitas. Jadi kalau ada orang bicara, siapa? Saya bekerja dengan totalitas. Kerja totalitas itu adalah kita bekerja dengan menggunakan seluruh kemampuan kita, seluruh jiwa kita, seluruh raga kita. Itu totalitas. Tapi nggak mungkin lah dia bisa kerja totalitas kalau dia tidak memiliki komitmen. Jadi totalitas itu dimulai dari komitmen. Dan komitmen itu hanya rangkaian kata-kata yang nggak ada maknanya apa-apa, nggak bermanfaat, omong kosong belaka, kalau tidak disertai oleh tindakan yang nyata dan hasilnya nyata. Kebanyakan di antara kita, apapun kita sendiri, termasuk saya pribadi, kadang-kadang komitmen saya sebenarnya hanya capek di mulut saja, hanya capek di bibir saja, sehingga kita nggak memperoleh apa-apa, hanya membohongi diri sendiri dan orang lain. Karena esensi dari komitmen itu adalah janji yang kuat pada diri sendiri dan pada orang lain. Sahabat tutupin, yang terakhir adalah kita harus kerja keras. Banyak diskusi di luar sana membedakan kerja keras dengan kerja cerdas dan kerja ikhlas. Kalau menurut saya, definisi kerja keras itu adalah kerja yang menghasilkan, yang orang lain tidak bisa dan biasa melakukan, saya bisa dan biasa melakukan. Katakanlah saya seorang supervisor penjualan atau supervisor marketing. Setiap bulan saya bisa dan biasa mencapai target. Sementara teman-teman yang lain tidak bisa dan tidak biasa mencapai target di setiap bulannya. Sedangkan saya mampu dan bisa mendapatkan target setiap bulannya. Itu berarti saya sudah kerja keras. Sedangkan teman-teman saya tidak bisa dan tidak biasa mencapai target. Mereka belum sungguh-sungguh dalam bekerja keras. Jadi kerja keras itu bukan hanya kerja fisik belaka. Dan sahabat tutupin, di dalam kerja keras itu ada kerja cerdas. Kerja cerdas itu kerja yang efektif dan efisien. Di dalam kerja keras juga ada kerja tuntas. Karena di dalam kerja keras tidak ada menunda-nunda pekerjaan. Itu kerja tuntas. Dan di dalam kerja keras juga ada kerja ikhlas. Kerja ikhlas adalah kerja dengan sepenuh hati. Dan yang terpenting dari kerja keras adalah di dalam kerja keras ada impian, ada harapan, ada cita-cita, ada keinginan yang harus kita wujudkan. Sahabat tutupin, demikianlah persiapan yang harus kita miliki bila kita untuk melakukan perjalanan kesuksesan yang kita inginkan. Road to success. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai ketemu di hari berikutnya. Action with big passion.